pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 14 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya groundbreaking aspal dan gedung Bayangkari Aceh. Ekspor ikan Aceh diharapkan segera melalui Krunggeku. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalamuin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Alibasya melakukan peletakan batu pertama pembangunan asrama polisi atau Aspol Lamtemen 2 dan Gedung Bayangkari, daerah Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Alibasya melakukan groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan asrama polisi Aspol Lamtemen 2 dan Gedung Bayangkari daerah Aceh pada 13 April 2026. Kapolda menyebut bahwa pembangunan Aspol Lamtemen merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar anggota serta menjadi kewajiban Kapolda untuk memberi perhatian yang layak termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal. Adapun pada tahap ini akan dibangun 10 unit rumah dinas personil dengan tipe 90 yang dirancang lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sebelumnya aspal tersebut terbakar dengan kerugian negara akibat musibah itu mencapai lebih dari 653 juta rupiah. Pembangunan kembali rumah dinas merupakan langkah strategis dan bentuk tanggung jawab dalam memastikan personil Polri memiliki tempat tinggal yang layak, aman dan nyaman sebagai penunjang pelaksanaan tugas di lapangan. Coba membangun kembali semangat bekerja. Ini juga bagian kesejahteraan anggota. Selain aspal, pada tahap ini juga akan dibangun 1 unit fasilitas pendukung berupa gedung kantor unit usaha, sekaligus Yayasan Kemala Bayangkari daerah Aceh sebagai wujud pengembangan organisasi yang mandiri dan produktif. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Kegiatan ekspor ikan hasil tangkapan nelayan Aceh hingga kini masih dilakukan melalui Medan, Sumatera Utara. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Aktivitas ekspor ikan hasil tangkapan nelayan di Aceh masih bergantung pada jalur distribusi melalui Medan, Sumatera Utara. Kondisi ini dinilai kurang efisien dari segi waktu maupun biaya distribusi. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Samsul Bahri, mengatakan Aceh sebenarnya memiliki potensi besar untuk melakukan ekspor langsung melalui Pelabuhan Krunggukuh. Hari ini pemerintah Aceh akan menyerahkan itu
Jadi kalau memang lewat Kurungkuku bisa ke Malaysia, kenapa harus lewat Medan? Nanti ikan Aceh namanya ikan Medan kan itu ya. Ia menjelaskan optimalisasi pelabuhan di Aceh akan memberikan dampak positif bagi nelayan maupun pelaku usaha perikanan, terutama dalam menekan biaya logistik serta mempercepat proses pengiriman ke negara tujuan. Menurutnya dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pelabuhan Krungkukuh dapat menjadi pintu utama ekspor hasil perikanan Aceh ke pasar internasional seperti Malaysia dan negara lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Camat Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara menghimbau para kecil di wilayahnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar. Camat Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara Munawir menghimbau para kecil kepala desa di wilayahnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan seiring cuaca panas yang melanda Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Himbauan tersebut disampaikan Munawir kepada RRI menyikapi kondisi cuaca yang cenderung kering dan berisiko memicu terjadinya kebakaran, khususnya di lahan kosong maupun di area perkebunan milik warga. Ia meminta para geci agar aktif mengingatkan masyarakatnya di desa masing-masing untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena berdampak luas baik terhadap lingkungan maupun kesehatan. Kita dari kecamatan menyarankan pada masyarakat jangan untuk membakar dulu, boleh dibakar lahan yang memang mau dibersihkan tapi harus dijaga, jangan ditinggali. Betul-betul ada orang yang menjaganya ya, karena kalau ditinggalin takutnya kebablasan, bisa kebakaran yang lain-lain lagi kan. Tapi rata-rata kita di kecamatan juga Pak Gecinya memang udah dihimbau juga Pak. Selain itu, peran aparatur desa dinilai sangat penting dalam melakukan pengawasan serta memberikan edukasi kepada warga terkait bahaya karhutla, terutama di tengah musim kemarau yang meningkatkan potensi titik api. Munawir juga menekankan pentingnya kerjasama semua pihak, mulai dari perangkat desa hingga masyarakat, dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merugikan banyak pihak. Maimun Akbar melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Utara berikan edukasi tentang tata tertib lalu lintas kepada pelajar Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN 1 Lok Sukon. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara gencarkan edukasi tentang tertib berlalu lintas kepada pelajar Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 1 Lok Sukun melalui program Polisi Sawu Sekolah atau Polisi Sambang Sekolah Senin 13 April 2026. Program Polisi Sawu Sekolah atau Sambang Sekolah merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Aceh Utara sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi muda yang sadar akan keselamatan berlalu lintas. Sedangkan pembina upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Aceh Utara Aibda Agus Nawan. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kasat Lantas Ibtu Sofyan Kurniawan didampingi Kanit Kamsel Aibda Agus Nawan menyebutkan dalam kesempatan tersebut dirinya menyampaikan pentingnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas karena tata tertib lalu lintas perlu ditanamkan sejak dini atau masih di bangku sekolah. Selain itu menyampaikan tentang pentingnya keselamatan di jalan, jangan sampai menjadi korban akibat tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Kita sampaikan kepada si anak tentang tata tertib berlalu lintas, mengenal daripada fungsi-fungsi lalu lintas. Karena dari usia dini anak-anak sekolah kalau bisa harus paham akan keselamatan berlalu lintas yang tertib, aman dan terkendali. Dan kita sampaikan kepada pelajar juga, kita sadar akan keselamatan berlalu lintas. Jangan sampai kita menjadi korban tentang berlalu lintas. Sementara Kasat Lantas Ibtu Kurniawan menambahkan bahwa kegiatan Polisi Sawu Sekolah
atau Polisi Sambang Sekolah merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Aceh Utara sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi muda yang sadar akan keselamatan berlalu lintas. Ia berharap melalui kegiatan ini bisa menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, etika dan tanggungjawab kepada para pelajar sejak dini sehingga mereka dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI Lusmawet terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Muspika dan tenaga kerja Puskesmas Kecamatan Samatiga, Aceh Barat lakukan program dokter masuk rumah atau Dokmaru ke masyarakat di Desa Suak Pantebre, Kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Puskesmas Dok Sumereng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program dokter masuk rumah atau Dokmaru di Desa Suak Pantebre, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut melibatkan unsur Muspika Kecamatan Samatiga bersama tim medis dari Puskesmas Dok Sumereng itu. Kepala Puskesmas Dok Sumereng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Yevi Rahmawati mengatakan pihaknya memfasilitasi proses rujukan termasuk dukungan transportasi bagi pasien. Kegiatan Dokmaru merupakan bentuk komitmen pelayanan kesehatan jemput bola untuk memastikan seluruh masyarakat terutama yang terkendala akses tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Sebanyak 149 CPNS pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Simelu mengikuti pelatihan dasar atau Latsar di Balai Pendopo Bupati Gayo Lues. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra. Sebanyak 149 calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan 3 mengikuti pelatihan dasar atau Latsar di Balai Pendopo Bupati Gayo Lues. Peserta Latsar tersebut terdiri dari 124 orang golongan 3 dan 25 orang golongan 2. Para peserta yang berasal dari pemerintah Kabupaten Simelu dan pemerintah Kabupaten Gayo Lues tersebut akan mengikuti pelatihan dasar selama 51 hari yang akan dilaksanakan di Hotel Tawar Dingin, Hotel Grand Marmas, Hotel Arin Naufal, dan Hotel Nusa Indah. Dalam kesempatan tersebut, PLT Sekretaris Daerah Gayo Lues Irwansyah mengatakan, di era yang semakin dinamis dan kompetitif saat ini, ASN dituntut untuk responsif terhadap perubahan, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, serta memiliki kepekaan sosial terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan CPNS dalam Latsar bukan hanya diukur dari ketulusan semata, tetapi dari kemampuan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN, serta mengimplementasikannya dalam tugas nyata di lapangan. Di tengah situasi seperti ini, adik-adikmu mendapat pekerjaan yang mulia, abdi negara dan abdi masyarakat. Ini rasanya perlu disyukuri, tentunya bukan untuk sekedar mengucapkan saja rasa bersyukur itu, akan tetapi perlu penghayatan, penghamalan, dan untuk dinikmati nantinya. Karena masih banyak saudara-saudara kita ingin seperti adik-adik saat ini, tetapi Allah tidak meridainya dengan berbagai cara mungkin dan dalam kesempatan yang berbeda ingin seperti adik-adik ini, tetapi belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi ini perlu disyukuri dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahkan kualitas aparatur menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah. Negara membutuhkan ASN yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan publik. Ia menekankan tantangan pemerintah ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, peserta Latsar harus mampu menjadi bagian dari solusi, menjadi ASN yang proaktif, inovatif, dan berintegritas tinggi. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Dinas Syariat Islam melakukan sosialisasi kanun di satuan pendidikan. Tujuannya menanamkan disiplin dan keimanan pada diri siswa. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi kanun di lingkungan sekolah sebagai upaya meningkatkan syiar Islam sekaligus mendukung visi misi kepala daerah dalam mewujudkan Bener Meriah yang maju, sejahtera dan beriman. Kepala Dinas Syariat Islam Taslim bersama jajaran hadir langsung sebagai pembina apel upacara di SMP Negeri 1 Wih Pesam. Taslim menyampaikan pentingnya penerapan Kanun Syariat Islam nomor 6 tahun 2014, khususnya terkait pelanggaran seperti khalwat, khamar, dan maisir. Ia menekankan pemahaman terhadap aturan tersebut harus ditanamkan sejak dini kepada para pelajar. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mematuhi orang tua dan guru sebagai bagian dari pembentukan karakter. Siswa juga diajak untuk terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Kegiatan sosialisasi itu diharapkan mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan moral yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Pemerintah Kampung Kuta Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung Astacita melalui implementasi gerakan ASRI yang difokuskan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Pemerintah Kampung Kuta Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung Astacita melalui implementasi gerakan ASRI yang difokuskan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Program ini dijalankan secara rutin setiap hari Selasa dan Jumat dengan melibatkan aparatur kampung dan masyarakat. Kecik Kampung Kuta Timur Tesar Haryadi kepada RRI mengatakan kegiatan gotong royong ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Sabang sekaligus bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai Astacita dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada aspek lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Setiap Selasa saya bersama dengan perangkat yang ada di kantor Kecik dan relawan dari Pok Darwis Bandingong Kampung Kuta Timur, sama-sama kami melaksanakan gotong royong bersama yang dilaksanakan di lokasi pantai Kuta Timur. Biasanya kita menindaklanjuti dari instruksi Presiden untuk gerakan ASRI. Selain itu, gotong royong juga menyasar sarana pertanian organik yang dikelola oleh kelompok wanita tani dan ibu-ibu. Perawatan fasilitas seperti rumah tanam dan kebun organik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Tesar menambahkan, semangat gotong royong ini tidak hanya sebagai rutinitas tapi juga bentuk nyata dukungan terhadap Astacita Presiden. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan setiap Selasa dan Jumat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Kampung Kuta Timur Hadi Setiawan Pardedi menyampaikan pihaknya siap bersinergi dan menyukseskan gerakan ASRI. Selaku pemuda penggerak wisata, pihaknya siap mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan kampung. Dari Pok Darwis Kampung Kuta Timur, untuk kesiapannya sendiri kami melaksanakan gotong royong bersama para perangkat desa untuk menjalankan program pemerintah, yaitu program ASRI yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan hari Selasa. Jadi untuk hari ini kami bersama perangkat desa melakukan gotong royong di Pantai Kuta Timur beserta di rumah hidroponik dan rumah tanam. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Astacita sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset wisata unggulan di Kampung Kuta Timur. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Lasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.